Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga senantiasa sehat, senantiasa dalam lindungan Allah. Hari ini kita akan belajar dengan tema menyayangi anak yatim wabil khusus. Khususnya kita hari ini akan membahas tentang surat Al-Maun. Jadi nanti isi surat Al-Maun itu apa saja toh? Nah, hari ini kita akan belajar itu. Tapi sebelum itu marilah kita baca terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul adzim. Nah, anak-anak pasti sudah hafal toh dengan surat ini, tidak asing alias familiar karena surat ini ada di juz 30, tergolong surat Makkiyah yang turun di Mekah. Gitu ya. Al-Maun sendiri artinya adalah barang-barang yang berguna. Kemudian seperti yang Pak Guru jelaskan tadi, surat Al-Maun ini terdiri dari 7 ayat dan tergolong surat Makkiyah, berarti surat yang turun ketika Nabi masih di Mekah, belum hijrah ke Madinah. Kenapa kok surat ini turun? Karena pada saat itu ada cerita bahwa orang-orang kafir Quraisy seperti Abu Sufyan, Abu Jahal itu sering sekali menyembelih seekor unta setiap minggu. Ya, untuk apa ya? Untuk dimakan bareng-bareng, berpesta kalau saat ini. Nah, muncul seorang anak yatim yang meminta daging itu, meminta sedikit saja, tapi oleh mereka, oleh orang-orang kafir itu malah diusir, malah disuruh pergi dan dibentak agar pergi. Nah, ketika kejadian itu terjadi, Allah menurunkan surat ini. Agar apa? Agar kita sebagai orang muslim tahu harus bagaimana bersikap kepada anak-anak yatim. Begitu. Apakah Al-Maun ini hanya membahas tentang anak yatim? Oh, tentu tidak. Memang anak yatim ini ditekankan ya dalam pembahasan kali ini. Yaitu bagaimana kita harus bersikap dengan anak yatim. Itu kata Rasulullah. Rasulullah pernah bilang bahwa aku dan anak yatim itu sangat dekat, seperti dua jari yang berdekatan. Itu saking spesialnya anak yatim oleh Rasulullah, itu sampai Rasulullah itu bilang seperti itu. Jadi kalau Rasulullah saja dengan anak yatim itu berlaku baik, maka kita sebagai umatnya juga tentu harus meniru, menyantuni anak yatim, artinya memberikan bantuan kepada mereka, entah itu berupa barang, entah itu berupa uang, entah itu berupa support apapun. Nah, itu kita harus memberikan bantuan kepada mereka. Begitu, jangan kok malah diusir, jangan kok malah dianiaya, begitu, tidak. Kemudian yang kedua adalah hendaknya manusia memiliki rasa empati kepada fakir miskin. Dalam surat Al-Maun ini juga membahas tentang fakir miskin. Kalau kita bertemu dengan fakir miskin, harusnya kita memberikan apa? Seperti kepada anak yatim tadi, memberikan bantuan, memberikan barang-barang yang berguna, atau misal mereka butuh apa, kita berusaha menyediakan atau berusaha membantu. Nah, seperti itu bagaimana seharusnya kita bersikap kepada fakir miskin. Dan yang ketiga adalah Allah menyinggung kepada atau menyindir bagi mereka yang sholatnya lalai. Nah, sini sholat lalai itu sholat yang bagaimana? Sholat yang tidak khusyuk. Nah, itu loh sholat yang tidak khusyuk. Kemudian sholat yang seringnya main-main. Siapa di sini yang masih suka gojek pas sholat? Nah, itu adalah termasuk ciri-ciri orang yang mendustai agama. Mendustai agama itu berarti membohongi agama. Katanya beragama dengan baik, kok tiap sholat malah gojek. Katanya beragama dengan baik, tapi kenapa kok setiap beribadah malah lalai, malah seenaknya sendiri, padahal itu adalah momen-momen beribadah. Begitu. Itu tadi adalah isi dari surat Al-Maun. Ada 3. Yang pertama itu berlaku baik, menyayangi anak yatim. Kalau anak yatim itu sudah tidak punya orang tua, ya kita harus kasihan, ya kita harus berlaku baik kepada mereka gitu. Kemudian ada bagaimana kita bersikap kepada fakir miskin, hendaknya kita saling membantu, saling mengasihi. Kalau mereka tidak punya apa-apa, ya kita beri, kita bersedekah kepada mereka. Dan yang ketiga adalah
membahas tentang orang-orang yang suka lalai dalam sholat, orang-orang yang suka seenaknya sendiri kalau sholat, malah rame, malah senggol-senggolan dengan temannya. Itu adalah ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Nah, dari Pak Guru mungkin cukup sekian yang bisa Pak Guru sampaikan tentang surat Al-Maun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.